Baik, silakan yang belum sudah hadir, sudah saya buka tadi. Kalau ada kesulitan, silakan beritahu lewat grup agar nanti bisa diisi manual. Jadi hari ini kita membahas proses discrete. Inilah sebetulnya utamanya, artinya core di dalam mata kuliah ini sebetulnya kita masuk ke proses discrete yang berupa otomasi sebetulnya. Recording in progress. Yang nanti akan dilanjutkan dengan distributed control system yang biasa digunakan di dalam pengendalian proses pabrik-pabrik yang besar. Jadi pada dasarnya proses discrete itu adalah proses yang terdiri atas beberapa langkah. Jadi langkah-langkah itu bisa berbeda-beda, bisa berurutan maupun tidak, seperti yang sudah saya sampaikan pada kuliah pertama dulu. Jadi pada dasarnya, pada proses discrete ini akan memiliki urutan operasi yang disebut, orang menyebutnya adalah sequential processes atau proses sekuensial atau proses berurutan. Yang masing-masing operasi dalam urutan operasi disebut langkah. Jadi saya sampaikan misalnya, saudara akan melakukan praktikum misalnya. Maka langkah pertama berarti adalah Anda siap-siap untuk praktikum. Itu langkah pertama, pasti persiapan. Persiapannya mungkin dengan menggunakan pakaian jas laboratorium, kemudian menggunakan safety atau APD yang secukupnya, barulah Anda masuk ke dalam laboratorium. Itu adalah satu langkah atau satu proses tersendiri yang tidak terkait dengan praktikum. Saudara memakai APD itu belum tentu praktikum. Hanya pakai itu sebagai persyaratan, yaitu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, saudara masuk ke dalam lab, itu juga merupakan hal yang pekerjaan itu belum langsung terkait dengan praktikum. Anda baru masuk itu belum tentu praktikum. Langkah pertama pakai APD, langkah kedua masuk ke dalam laboratorium. Nah, dari sini mulailah proses di mana saudara melakukan praktikum. Setelah melakukan praktikum selesai, saudara keluar dari ruangan, kemudian melepas baju APD, dan selanjutnya pulang. Itu adalah merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya bisa berdiri sendiri. Artinya, langkah itu bisa terhenti di situ. Begitu pakai APD tidak praktikum bisa, itu langkah tersendiri. Karena antara pakai APD dengan praktikum adalah hal yang berbeda. Nah, inilah yang disebut proses yang berurutan, yang di dalam suatu plant atau pabrik kimia, atau suatu pabrik perusahaan, itu pada dasarnya adalah terdiri atas beberapa langkah yang bisa berurutan, yang bisa paralel, yang bisa dibalik-balik, dan ada yang tidak bisa dibalik. Ya, contohnya misalnya, Anda praktikum, itu masuk dulu ke dalam ruangan baru praktek. Tidak bisa dibalik, praktek dulu baru masuk dalam ruangan. Gitu. Prakteknya di mana? Alatnya berada di dalam lab. Anda praktek dulu, baru masuk dalam ruangan, itu nggak mungkin. Karena alatnya berada di dalam lab. Artinya ada suatu tindakan, yaitu urut dulu masuk ke dalam laboratorium, baru praktikum. Ini adalah merupakan satu langkah yang tidak bisa dibalik. Nah, ada juga langkah yang bisa dibalik. Ya, contohnya, meskipun ini tidak benar, tetapi bisa dibalik. Anda masuk dulu dalam laboratorium, baru pakai APD. Dibalik langkahnya. Yang masalah nanti dimarahin, itu urusan lain. Tapi langkah itu bisa dibalik. Bahkan bisa dibikin paralel. Anda sambil jalan masih memakai APD. Baru pakai jas lab, baru pakai sambil jalan. Bisa. Itu adalah proses paralel. Nah, jadi karena proses ada yang bisa dibalik, ada yang tidak, ada yang bisa paralel, ada yang tidak, maka sebagai orang dalam hal ini bidang teknologi proses, maka saudara diharuskan mampu melakukan suatu deskripsi langkah-langkah di dalam melakukan suatu proses. Karena itu adalah bagian dari teknik kimia. Mana urutan yang bisa dibalik, mana urutan yang tidak boleh, mana yang harus duluan misalnya, itu adalah sequential proses yang nanti Anda buat selanjutnya menjadi program. Memang program itu bisa dibuat oleh orang bukan teknik kimia.
Tetapi alangkah baiknya kalau Anda sedikit banyak tahulah mengenai pemrograman, yang kalau Pak Surya biasanya langsung diterapkan, langsung buat input outputnya dikodekan dan akhirnya dibuat suatu program. Ya nanti biar di sesi yang kedua setelah UTS oleh Pak Surya nanti akan banyak dibuat program yang berupa diagram tangga. Baik, kemudian langkah dalam proses ini secara umum. Langkah seperti ini bisa semuanya, lima-limanya, bisa ada yang tidak ada yang bisa tambahkan, silakan. Yang pertama pasti ada langkah persiapan. Persiapan barangkali bisa hilang kalau memang itu ada suatu rangkaian yang ternyata input dari unit lain. Jadi tidak ada persiapan, dia masuk loading. Kemudian pemuatan atau loading. Di sini memasukkan bahan-bahan atau mengerjakan sesuatu itu masuk ke dalam suatu proses pemuatan. Ya seperti masuk ke dalam ruangan tadi. Kemudian langkah ketiga adalah pemrosesan atau processing. Ini tentunya mungkin ada reaksi kimia, ada ekstraksi, absorpsi, destilasi, macam-macam di sini proses. Ini adalah rangkaian proses. Di dalam proses pun itu nanti juga bisa dipecah menjadi beberapa langkah. Jadi yang tertera 5 ini itu adalah judulnya. Di bawahnya nanti bisa terdiri atas beberapa langkah juga. Kemudian pengeluaran setelah diproses pasti dikeluarkan. Kalau proses tidak dikeluarkan ya buat apa? Seperti Anda masak nasi, itu pasti akhirnya dikeluarkan untuk dimakan. Kalau masak dibiarkan di dalam magicom misalkan, yaitu namanya bukan memasak dalam arti sebenarnya. Dan yang terakhir, penyelesaian atau post processing. Apa ini post processing? Termasuk pembersihan cleaning in place, CIP, cleaning in place. Jadi pembersihan berada di tempat itu. Biasanya otomatis. Jadi langsung selesai pembersihan, selesai balik lagi. Nah setelah selesai di sini, boleh jadi ini adalah disimpan atau berhenti. Kalau post processing hanya sekedar pembersihan untuk proses berikutnya, ini berarti balik lagi ke langkah pertama. Nah, muter terus ini. Itu adalah merupakan satu rangkaian proses yang berurutan yang biasanya dalam bentuk proses batch atau semi batch. Bagaimana kalau continue? Kalau continue, persiapannya continue, pemuatannya juga continue, pemprosesnya continue semua. Lantas apa yang jadikan urutan? Nah, kalau di dalam proses continue, itu nanti urutannya terutama adalah pada pengubahan saklar atau switch atau katup dalam rangka untuk melakukan suatu operasi. Nah, memang otomasi proses itu adalah berkaitan dengan proses-proses diskritnya itu. Jadi bukan proses kontinu sebetulnya. Kalau kontinu terus begitu, itu boleh dikata nggak perlu otomasi, dia sudah jalan terus. Yang ada perlunya butuh pengendalian proses, yaitu pengendalian variabel operasi yang secara kontinu juga. Jadi hati-hati nanti dalam tugas, setelah ini ada tugas, dan tugasnya bebas. Yang biasanya nanti saya keluarkan dalam ujian di antara tugas itu. Bebas tugasnya karena bebas, kadang-kadang malah bingung ya karena bebas. Baik, sekarang masing-masing operasi di atas berisi beberapa langkah individual. Jadi judul-judul tadi bisa jadi terdiri atas pembukaan valve, misalkan menghidupkan motor, memindahkan moda pengendali dari manual ke otomatis, otomatis ke manual. Ya, pokoknya adalah merupakan langkah-langkah individu yang berada di dalam skop pemuatan misalnya, atau persiapan, atau pemrosesan. Itu semuanya punya langkah-langkah individu. Boleh jadi banyak, boleh jadi sedikit, boleh jadi tunggal saja. Jadi tergantung kompleksitas dari prosesnya. Kemudian metode untuk menjabarkan proses sekuensial atau berurutan itu yang pertama menggunakan statement list, yaitu daftar tindakan yang harus dilakukan pada setiap langkah. Statement list itu cara pandang dari berbagai program studi beda. Kalau dari sisi pemrograman, statement list sudah berupa langkah-langkah program, bahkan bisa jadi seperti langkah-langkah di dalam program assembler. Sudah berupa kode. Itu bagi orang-orang di IT, biasanya seperti itu. Jadi statement listnya sudah bukan lagi berupa kalimat-kalimat penjabaran seperti orang sosial atau seperti orang non-pemrograman. Statement list sudah berupa langkah-langkah program, berupa kode-kode program secara global. Kemudian flowchart. Oh iya, untuk kita nanti statement listnya berupa langkah seperti percobaan saja.
Jadi tidak usah, belum kita bentuk program. Kemudian flowchart, yaitu diagram blok dengan garis-garis hubung yang menggambarkan hubungan setiap langkah. Flowchart di sini harus dimulai dengan tombol start. Harus dimulai, karena ini adalah push button-nya. Kita start mulai. Tanpa itu, maka tidak akan bergerak semuanya. Jadi ada suatu tindakan pertama, yaitu melakukan start proses. Kemudian, ladder diagram, diagram tangga. Seperti yang minggu lalu, yaitu diagram rangkaian listrik yang memperlihatkan hubungan antar kontak, coil, relay, solenoid, motor, dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ladder diagram pada dasarnya adalah rangkaian listrik. Kita tidak bisa menghindari itu. Jadi, ya artinya begini, Anda jangan mengkotak-kotakkan bahwa, oh teknik kimia nggak perlu tahu. Enggak lah. Teknik kimia itu malah harus tahu semuanya. Karena teknik kimia adalah proses, dan proses itu meliputi macam-macam, dan akhirnya butuh alat bantu. Dari bidang sipil, bidang mekanik, dan bidang elektrik, termasuk bidang instrumen. Dengan demikian, selalu beririsan dengan sipil, mekanik, elektrik, dan instrumen. Oleh sebab itu, mengenai diagram tangga, kita tidak perlu dalam-dalam, tidak masalah. Karena sebetulnya diagram tangga itu juga sudah diajarkan tanpa Anda sadari sejak zaman SD sebetulnya. Zaman SD kan sudah bikin rangkaian listrik, itu ada tombol, kemudian ada kabel-kabel, kemudian ada tulamnya, ada baterai, itu sebetulnya membentuk diagram tangga sebetulnya. Kemudian zaman SMP, bikin rangkaian, kemudian ada yang positif, ada yang negatif. Kalau untuk rangkaian listrik harus paralel, itu diagram tangga paralel itu sebetulnya. Jadi cuma namanya saja, hanya diagram tangga di dalam hal ini, otomasi proses atau dalam programmable logic controller, itu adalah memang spesifik. Lambang-lambangnya sudah spesifik, tata letaknya spesifik, gitu. Itu aja yang membedakan. Jadi penyempurnaan atau boleh dikata lebih lanjut, pengetahuan lanjut, yaitu diagram blok yang menuju langkah ke langkah berikutnya. Di sini, diagram bloknya adalah berupa perubahan langkah. Tombol ditekan, maka apa yang terjadi? Lampu menyala. Setelah lampu menyala, maka jadi panas. Contohnya itu. Jadi ada langkah kejadiannya apa. Ya, kebetulan saya usah kita skip karena itu sudah mengarah kepada pemrograman. Kemudian state chart, ini pada dasarnya adalah tabel benaran, yaitu truth table sebetulnya, yang memperlihatkan keluaran yang dihasilkan oleh tiap tahap. Hati-hati, full statis. Jadi ada langkah. Jadi truth table 0 dan 1. Kemudian ada outputnya. Outputnya bisa 1, bisa 2, bisa banyak lah pokoknya. Kemudian proses timing diagram, diagram grafik keluaran terhadap waktu. Kalau itu proses berbasis waktu, namanya timing diagram. Kalau dia berbasis kejadian, biasanya ini adalah ya proses step diagram, langkah aja dulu. Jadi proses step, langkah proses. Jadi masalah timing diagram atau itu berupa langkah atau gabungan, yang penting adalah ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya. Kemudian fungsi boolean yang pada dasarnya ini persamaan logika biasa yang sudah kita kenal dengan menggunakan and or not itu. Ini adalah sekian banyak langkah yang bisa digunakan untuk membuat suatu deskripsi proses diskrit sampai pada pemrogramannya. Baik, saya tampilkan bagian yaitu time driven sequential processes, yaitu proses-proses sekuensial yang dikemudikan waktu. Seperti saudara bangun pagi, itu sering ada dikemudikan waktu dengan alarm berbunyi. Pada jam 4 misalnya, begitu alarm berbunyi, langsung Anda bangun. Itu adalah berarti Anda dipicu oleh waktu.
Kemudian barangkali Anda bangun itu karena dibangunkan teman, itu adalah kejadian karena dibangunkan oleh teman. Dan itu tidak tergantung waktu, entah kapan dia bangunnya, terserah teman yang membangunkan. Baik, contohnya ini, saya gambarkan sebuah tangki pencampur yang gampang saja deh. Ini ada ingredient atau boleh kita aliran A dan aliran B. Di sini ada flow meter berupa turbin, kemudian ada FQT atau FQT, yaitu flow quantity transmitter. Jadi yang ditransmit di sini itu bukan laju alir saja, tetapi sudah quantity. Sudah sekian menit, maka sekian kilo atau sekian liter. Jadi sudah kuantitas, jumlah. Sudah bukan per jam lagi, tapi sudah jumlahnya. Ini adalah flow quantity controller. Ini akan mengatur katode. Artinya display di sini adalah menunjukkan berapa liter yang sudah dimasukkan ke dalam tangki ini. Bukan flow-nya lagi, tapi displaynya sudah menunjukkan jumlah. Baik A maupun B adalah menggunakan FQT dan FQC. Kemudian setelah ini naik, tentu ada batasnya. Kapan batasnya? Ada dua. Pertama, mungkin Anda taruh di sini level switch, ini level switch, atau Anda menggunakan di sini Anda setting. Set point adalah dimasukkan 10 liter, selesai. Kalau masuk 10 liter, nggak peduli di sini nanti tumpah atau tidak, tapi masuk 10 liter. Ini masuk 20 liter misalnya, maka tidak perlu ada sensor di sini. Nggak perlu. Jadi kita hanya percaya pada jumlah liter yang dimasukkan ke dalam tangki ini oleh A dan B, oleh flow quantity controller. Setelah ini masuk, kemudian ngapain? Tentunya motor mengaduk, atau motor mengaduk sejak jalan aliran masuk. Jadi begitu aliran masuk, motor pengaduk jalan. Itu terserah, nanti kita lihat apa pengaruhnya. Setelah ini diaduk, lama, taruhlah misalkan, maka mulailah menyalakan bagian temperature controller. Diaktifkan, akhirnya dia melakukan pengendalian, yaitu dari mode auto, mode manual ke auto. Taruhlah dipanaskan. Setelah seberapa lama, ya tergantung kebutuhannya, sampai berapa derajat misalnya. Kemudian umpan padat masuk. Masuk ke sini, dicampur. Pemanasan dilanjutkan. Setelah sekian lama dicampur sudah mungkin, maka saatnya lah ini dikeluarkan, yaitu kapan selesainya produk itu dikeluarkan, yaitu setelah kosong. Taunya dari mana kosong? Berarti harus ada sensor yang memberitahu bahwa tangki telah kosong. Salah satunya adalah dengan level juga akhirnya, itu level minimum. Selesai itu balik lagi, ini A masuk dan B masuk, putar lagi terus begitu. Ya, ini adalah merupakan proses yang berurutan terus, bolak-balik, dan ini adalah pada dasarnya proses batch. Ini berarti adalah proses batch. Kalau proses kontinu semuanya diam, semua kontinu, ya sudah, itu adalah pengendalian proses biasa. Sudah nggak ada otomasi dalam arti urutan proses, sudah nggak ada lagi, karena dia ngalir terus. Nggak ada perintah lagi, perintah buka, tutup tadi sudah nggak ada lagi. Dia jalan terus. Yang jalan adalah pengendalian proporsional, integral derivatif, atau apa PID itu semuanya. Baik, jadi langkahnya seperti ini. Misal ini, langkah 1 ternyata butuh 4 menit ternyata. Penyiapan material padat dan mengisinya ke dalam solid feed hopper, umpan padat dalam jumlah tertentu. Yang pertama tentunya mengisi ini. Kita mulai dari kosong. Langkah kedua, taruhlah misalkan 1 detik, menekan tombol start. Ya. Tombol start mungkin 1 detik atau setengah detik atau seperempat detik, yang penting ada langkah yaitu start ditekan. Begitu start ditekan, langkah berikutnya mengisi tangki pencampur dengan jumlah tertentu cairan A dan B, misalnya 3 menit misalnya. Tergantung flow-nya, artinya yang penting adalah jumlah atau kuantitas dari cairan tadi diisikan ke dalam tangki atau vessel tadi. Kemudian langkah 4, yaitu 4 menit misalnya, memanaskan dan mengaduk campuran A dan B dalam tangki. Jadi basisnya waktu, hati-hati. Pokoknya ini karena time driven. Langkah 5 menit.
sedikit demi sedikit material padat dari hopper ke tangki pencampur. Pemanasan terus berlangsung. Setelah 5 menit, barulah pemanasan campuran 15 menit, dimatangkan ini. Ya ibaratnya ini bikin inilah, bikin sayur apa, sayur asam atau sayur apalah, bikin masakan. Selesai, kemudian mengeluarkan campuran dari tangki, ternyata butuh 5 menit, dikarenakan ini adalah flow-nya sekian, sehingga butuh 5 menit. Jadi semuanya berbasis waktu untuk time driven. Ya, ini adalah yang berbasis waktu. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan langsung bertanya, tidak apa-apa, tidak usah menunggu nanti pertanyaan. Kemudian kita lanjutkan, yaitu diagram pewaktuannya. Anda perhatikan, ini ternyata ada beberapa langkah, yaitu preparation, langkah 1. Ini tadi waktunya 4 menit. Kemudian pengisian dimulai dengan tombol start. Ini mulai mengisi. Ini on, A dan B. Kemudian langkah keempat, pemanasan. Ini mulai, ini mixer mulai jalan, PID control mulai jalan. Kemudian ini heating ya, ini apa heating ya, keliru apa ya, tipu. Kemudian blending. Ini pas diputar, diaduk-aduk tadi, mixer motor jalan. Kemudian solid feed masuk, dimasukkan. Nah kita lihat solid hopper lama-lama kosong. Ini tidak dicantumkan masalah, ini boleh tidak di ini. Dalam arti itu adalah pada dasarnya persiapan dan pengisian tadi. Kemudian ternyata ini ada waktu sekian. Berhenti, ini sudah solid feed motornya atau solid feedernya sudah berhenti dan akhirnya diaduk. Ini tetap jalan, PID control tetap jalan. Selesai itu matikan pengaduk, matikan PID control, dan akhirnya draining atau di sini pengeluaran cairan, yaitu pump motor jalan. Ini adalah merupakan sekuensial, yaitu tahapan-tahapan yang di dalam proses itu berupa urutan. Nah, terus apa maknanya 1, 2, 3, 4, 5? Setiap satu langkah, tiap langkah itu adalah berupa anak tangga di dalam diagram tangga. Jadi langkah di dalam preparation misalnya, itu adalah satu anak tangga. Apa yang harus on? Ternyata yang harus on solid feed hopper. Yang lainnya off semua. Jadi langkah pertama solid feed hopper itu akan jalan, akan mengisi. Setelah mengisi sampai penuh, ya tentunya ada suatu mekanisme. Berapa menit dia? 4 menit. Jadi dipicu oleh timer. Itu 4 menit, berhenti. Pas 4 menit, maka bagian langkah yang kedua, yaitu start ditekan. Dan selanjutnya langkah ketiga, yaitu mulai aliran A dan B. Berapa menit? Ternyata selama 3 menit. Jalan, langkah pertama. Jadi isinya timer-timer semua. Kemudian pemanasan, itu adalah langkah 4. Ini adalah berarti perang atau boleh dikata anak tangga keempat. Ini anak tangga kelima, anak tangga ke-6, dan anak tangga ke-7. Yang menunjukkan ini adalah menunjukkan status logikanya. Berarti. Ini adalah merupakan metode yang berbasis waktu, ada timing diagram. Ya kebetulan di teknik kimia itu kebanyakan yang kita bahas masalah proses-proses kontinu seringnya. Padahal di dalam dunia industri itu beberapa bagian terpaksa dengan terpaksa itu ada proses batch. Sampaikan contoh, misalkan pencelupan warna, misalkan pewarnaan baju ini, itu prosesnya batch, tidak kontinu itu. Dan ada timing diagramnya. Menarik sekali, itu ternyata membuat warna seperti ini dalam pakaian yang sudah berupa ini, sudah berupa kain, itu ternyata ada pencelupan-pencelupan yang nilainya ada pH-nya sekian, panasnya sekian, waktunya sekian, itu. Ada diagram pewaktuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu proses keseluruhan. Jadi ada step-stepnya. Baik, sekarang saya lanjutkan pada proses berurutan yang dipicu oleh kejadian. Kalau tadi berdasarkan basis waktu murni, maka ini adalah berbasis kejadian murni.
Di dalam EDSP atau Event Driven Sequential Processes itu dipicu oleh kejadian. Aksi atau tindakan yang menyebabkan kejadian dalam proses berurutan ditentukan oleh interkoneksi antara satu kontak atau lebih. Kejadian atau event ini terjadi jika ada rangkaian tertutup terbuka melalui interkoneksi kontak. Jadi dipicu oleh adanya kontak. Metode grafik yang populer untuk menggambar EDSP adalah ladder diagram. Bukan berarti yang tadi tidak bisa ya. Yang populer ladder diagram karena ini adalah langsung kejadian. Tiap perang tangga menggambarkan langkah atau step. Jadi seperti di dalam time driven tadi, cuma dipicunya di sana oleh waktu. Kalau ini dipicunya oleh kejadian. Nah, kita lihat ini contoh sedikit. Sebetulnya ini bukan proses yang apa, tetapi pada dasarnya ini adalah proses berurutan sebetulnya. Jadi langkah pertama ini, setelah ini selesai, ternyata ini langkah berikutnya di sini. Berikutnya kemudian sini. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah yang berada di dalam suatu proses yang digambarkan diagram tangga. Nah, nanti kalau kita berupa otomasi, maka dari rang pertama ini nanti akan memicu rang berikutnya. Boleh jadi di sini atau loncat. Jadi bebas. Nanti tahap itu adalah dari sini, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Itu penggambaran yang menggunakan event-driven sequential processes. Baik, kita lupakan sejenak itu. Nanti akan lebih didalami oleh Pak Surya, yaitu menggunakan diagram tangga dan membuat programnya.